Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidikan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk sharing seputar dunia pendidikan. Kita masih melanjutkan sharing kita sebelumnya tentang tabel analisis kenaikan kelas yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, yang ini tentang rekapitulasi hasil analisis dari semua kelas. Kita tampilkan dalam satu tabel yang kita dapat baca secara praktis. Dan kalau kita ingin melakukan perubahan atau penyesuaian, bisa kita lakukan secara otomatis. Ini akan sangat memudahkan kita ketika rapat kenaikan kelas. Data-data bisa kita tampilkan secara sistematis dan cepat. Dan ini akan dapat menjaga fokus dan semangat peserta rapat untuk mengikuti rapat sampai dengan selesai. Ini nanti tabel ini kita akan tampilkan dengan LCD proyektor sehingga data-data secara real terperinci ini nanti bisa ditampilkan. Dan hasil tampilan nanti contohnya seperti ini. Contohnya akan seperti ini, kita tampilkan di depan. Kemudian nanti untuk rekap akhirnya dari hasil ini, nama-nama siswa yang tidak naik kelas nanti akan kita rekap ke sini lagi. Tapi kita fokus dulu di contoh ini. Walaupun nanti kelasnya banyak, berapapun jumlahnya ini bisa digunakan. Di sini saya akan mencontohkan hanya 4 kelas saja supaya tidak panjang. Yang jelas gambaran hasilnya seperti itu dan manfaatnya sudah saya gambarkan. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama yang perlu kita lakukan, siapkan tabel ini. Siapkan tabel ini. Yang kedua, siapkan file data hasil analisis yang sudah kita lakukan seperti di penjelasan di video sebelumnya, yang hasilnya sudah kita dapatkan di file ini. Kemudian yang ketiga, kita harus buka, atau kita sebaiknya buka ya, kita buka semua data yang akan kita analisis, yang sesuai dengan kelas-kelas ini. Ini karena ada 4, maka saya akan buka 4 kelas yang kita analisis ini supaya mudah kita hubungkan. Yang pertama kelas 10 HP1. Mohon maaf, kelas 10 UPW. Saya buka kelas 10 UPW. Kita buka 10 UPW. Kemudian yang kedua kelas 10 HP1. Saya buka 10 HP1. Kemudian yang ketiga 11 UPW dan keempat 11 AP1. 11 UPW dan 11 AP1. Baik, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu, kita akan pastikan berapa jumlah siswa yang tercantum di daftar hadir. Berapa jumlah siswa di daftar hadir. Caranya agar otomatis, maka kita gunakan rumus konta. Konta untuk menghitung secara otomatis jumlah data atau kolom yang terisi di sebuah sel atau di sebuah kolom. Baik, kita lakukan itu. Kelas 10 UPW, berapa siswa yang ada di absen? Kita rumus pakai konta. Konta. Lalu kita buka filenya. Mana filenya? Yang ini. Yang 10 UPW. Mana filenya? Yang ini. Kita blok semua nama. Kita blok semua nama, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Maka jumlahnya akan terhitung secara otomatis di situ sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang sama seperti tadi untuk kelas yang lainnya. Untuk kelas yang lainnya 10 HP1. Sorot di sini. Kita enter. Begitu juga yang lain-lainnya. Kita lakukan terus seperti itu.
UPW. Yang kita blok adalah namanya. Kemudian masih lagi 11 sampai 1 kita blok namanya. Sampai dengan absen yang terakhir. Maka semuanya sudah kita temukan. Nah, untuk yang berhenti ini nanti kita langsung tanya kepada wali kelas pada saat rapat. Berapa jumlah siswanya yang berhenti dari absen yang tertera. Berapa yang berhenti. Nanti ini kita tulis manual saja langsung. Kemudian untuk menentukan jumlah terakhir pada saat rapat itu berapa, maka setelah kita tanya wali kelasnya secara langsung, di sini bisa kita buatkan rumus secara otomatis, bisa kita siapkan sebelumnya. Ini jumlah di daftar hadir, kita kurangi dengan jumlah yang berhenti. Maka akan ditemukan nanti berapa sisanya pada saat rapat. Yang lainnya bagaimana? Tinggal kita copy paste saja rumusnya. Kita klik di sini, kita copy, lalu kita blok ke bawah sampai dengan kelas yang lain. Kemudian kita klik kanan, lalu kita paste spesial formula. Paste formula ini. Maka hasil yang lain akan kita temukan. Nanti ketika ini terisi, maka ini akan menyesuaikan. Kita contohkan misalnya ini berhenti, anggap saja ini 0, ini 2, ini 1, ini 1. Maka nanti akan terisi secara otomatis. Yang ini, sahabat sekalian, ini kita abaikan dulu. Kita fokus ke sini saja ya. Ini nanti bisa juga kita lakukan secara otomatis, tapi kita fokus ke sini dulu. Nah, ini nanti siswa yang bermasalah, ini kita ambil dari data hasil analisis tadi. Yang bermasalah ini yang terdeteksi tidak naik kelas. Yang tidak naik kelas atau yang bermasalah kita sebut sementara ketika dalam rapat sebelum kita putuskan apakah dia naik kelas atau tidak naik kelas. Bagaimana caranya yang bermasalah ini kita ambil dari hasil rekap. Sama seperti tadi, kelas 10 UPW sama dengan ini tinggal kita ambil dari hasil rekap. Mana dia 10 UPW. Hasil rekap siswa yang tidak naik kelas atau yang bermasalah, ini ada 2, maka kita tinggal ambil saja. Tadi rumusnya sama dengan, lalu kita klik di sini, di hasil jumlah yang tidak naik kelas atau yang bermasalah, lalu kita enter. Maka akan ketemu jumlah secara otomatis. Kemudian selanjutnya ini, sama dengan cara yang tadi, di 10 sini. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini juga sama. Ini coba kita pastikan ini kelas 10 UPW. Ya, betul. Nah, ini sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjut jumlah. Ini jumlah siswa yang bermasalah di kelas 10. Sama dengan sum. Lalu kita blok yang ini. Maka ini sudah berjumlah secara otomatis. Ini juga sama, sum. Kita blok yang ini. Kita tutup kurung, maka terbaca secara otomatis. Kemudian jumlah akhir. Berapa jumlah akhir siswa di tiap kelas setelah dianalisis? Setelah ditetapkan misalnya nanti berapa yang tidak naik kelas, maka berapa sisa dari jumlah keseluruhan siswa dalam satu kelas tersebut. Maka kita pakai rumus pengurangan saja secara sederhana. Ini setelah hasil setelah diketahui berapa yang berhenti, ini jumlahnya. Kemudian setelah rapat kenaikan kelas, ini dikurangi dengan 2. Nanti di kelas berikutnya akan ada siswa sejumlah ini. Lalu kita copy paste lagi rumusnya. Oke. Maka sudah kita temukan. Ini dia.
Dan hasilnya sekarang, total. Total dari data-data di atas ini kita perlu ketahui. Ini rumus sum saja. Kita sum, tutup kurung, lalu kita blok. Dari yang pertama sampai yang terakhir, lalu kita tutup kurung dan enter. Yang lainnya bagaimana? Tinggal menyesuaikan saja, sama seperti tadi, kita copy paste rumusnya. Kita copy paste di sini. Kita copy paste di sini. Maka data sudah kita dapatkan. Nanti kalau kita lakukan perubahan di sini, maka secara otomatis di situ akan berubah. Misal contoh saja, kita anggap saja ini tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Nih, tidak naik kelas. Dari 2 menjadi 3, maka kita lihat di sini. Tadi dari 2 di sini yang bermasalah atau tidak naik kelas menjadi 3. Itu data-data ini akan terhubung secara otomatis, walaupun nanti sudah kita tutup dan buka kembali, yang jelas harus kita save terlebih dahulu. Kita save terlebih dahulu. Kita ubah lagi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ini. Ini kita gunakan hyperlink. Kita gunakan hyperlink untuk menghubungkan kata atau sel ini dengan dokumen atau file lainnya. Kita tulis di sini kata apa saja, misalnya saya pakai buka file. Boleh dengan kata-kata yang lain, silahkan. Kemudian semua kita gunakan kata buka file. Saya paste ke sini. Kemudian kita hubungkan dengan hyperlink ke data yang mana. Kita klik di sini di selnya. Kemudian kita ke insert. Selanjutnya kita ke hyperlink. Sini. Hyperlink. Kemudian pastikan di sini exciting file or web page. Kita klik, kemudian current folder, atau kita cari di mana tempat file yang ingin kita hubungkan, kemudian kita pilih. Ini 10 UPW. Lalu kita oke. Maka akan berubah menjadi tanda menjadi warna hijau, dan ketika kita letakkan kursor maka akan berbentuk tunjuk ya, berbentuk telapak tangan, berbentuk tangan yang menunjuk. Kemudian selanjutnya yang lain juga begitu. Ini kelas 10 AP1, 10 AP1, kemudian ini juga 11 AP1. Mohon maaf, 11 UPW dulu, 11 UPW, kemudian 11 AP1. 11 AP1. Nah, jadi ini sudah seperti ini. Coba kita buka yang ini, maka akan menuju ke file yang ini yang kita tentukan. Kemudian ini menuju ke file yang kita tentukan. Hyperlinknya sudah berhasil, berarti seperti itu. Nah, begitu dia sahabat sekalian caranya membuat. Nanti setelah ini jadi semua, maka kita bisa melakukan rapat dengan secara efektif, efisien, dan bisa fokus dari awal sampai dengan akhir karena ada data yang bisa kita baca secara bersama-sama. Dan ini akan memudahkan sekali dalam rapat kenaikan kelas. Baik sahabat sekalian, semoga ini bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ataupun nanti apapun itu, bisa tanyakan kolom komentar. Kemudian file ini nanti bisa di-download di deskripsi video, nanti kita taruhkan linknya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.